Terima kasih telah membantu merawat channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe. Tinggalkan atensi di kolom komentar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. العزيز العليم على كل حرف كتب ويكتب وذل فيه مثل الزاهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. وقال رضي الله عنه. فصل في تقسيم المعاصي. Pada ini hari kita akan bersama-sama belajar mengetahui akan bahagian dari segala dosa-dosa yang sudah kita sebut satu persatunya di setiap anggota dan di seluruh badan. Maka terbahagi dosa-dosa itu kepada dua bahagian. Pertama, meninggalkan yang wajib. Kedua, mengerjakan yang diharamkan. Adapun sumber daripada dua perkara ini yaitu makanan yang diharamkan. Setiap orang yang memakan sesuatu yang dihukumkan haram, niscaya akan meninggalkan segala kewajiban dan mengerja segala yang haram. Itu modal dulu. Nah, maka ini diketahui oleh iblis. Kemudian iblis bapidato di dalam hati orang-orang munafik dan di hati orang-orang kafir dan di hati orang-orang zalim. Maka semua orang kafir, orang zalim, orang munafik tahu bahwa asal usul daripada meninggal nang wajib, mengerjakan nang haram, makanan nang kada halal. Lalu orang kafir, orang munafik, orang zalim memperodok makanan-makanan nang haram itu. Lalu dibagi-baginya, ada nang gratis, ada nang berbayar. Karena inya sudah tahu daripada perkataan iblis tadi, di sini rusaknya anak cucu Nabi Adam. Jadi kepada kita nang penting menjaga diri dan kurang di rumah sarumahan, jangan sampai tamakan nang haram. Itu nang penting. Saban buahan rumah, baik kurang memberi, baik manukar. Jangan sampai nang haram. Dalilnya cukup bahwa Nabi Adam dengan Siti Hawa di dalam surga dalam keadaan bersenang-senang dan dibebaskan apa yang ada dalam surga itu, makan minum. Fakula minha ragadan haitsu syi'tum. Makan hai Adam dan Hawa apa nang ikam berdua kehendaki nang dalam surga. Tapi wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna min adh-dhalimin ay al-kafirin. Jangan ikam mendekati satu pohon kayu ini
Nah itu. Ada pohon yang dilarang, kada boleh diparaki. Apabila memaraki, akhirnya kepingin hendak mengambil buahnya. Apabila sudah tak ambil, mengulai-ulai, akhirnya memakan. Jadi caranya jangan paparak lawan nang haram itu. Lamun nang haram itu sudah dihiga-higa rumah kita, ngalih anak buah kita kada tukar. Jadi diharap kepada semua umat Rasulullah nang baca jualan makanan supaya jangan dirusak umat Nabi dengan adanya makanan yang dilarang. Jangan sampai kita sama kita merusak papadaan. Kalau aja ini banget benar narkoba, narkotik macam-macam itu banget benar ini. Akhirnya si iblis nang kada kau masuk surga ni, hendak mencari jalan supaya masuk surga. Hendak masuk ke rumah Nabi Adam. Karena mendengar kabar Nabi Adam di dalam rumahnya kaya raya, senang benar. Iblis iri mendengar kabar orang kaya raya, orang senang, orang baakuran. Paham aja kapian tak? Pahamkah? Ya kajaman lu orang kah menyumpahi kita, nah jawaban kita. Mudahan sama-sama selamat kita. Tuntung aja. Atau berdiam tapi yang bagus berdiam aja. Kalau misalnya bini nyambat dah, pian yang penyarikan, aduh saya pandai lagi berdiam aja sudah. Berdiam aja sudah. Ingatakan hadis Nabi, napa ujar Nabi? Asumtu khairun kullu wa qalilun fa'ilu. Berdiam paling bagus sudah, tapi orang yang memakainya sangat sedikit. Namun bini saya nyambat, pian yang penyarikan, berdiam aja sudah, jangan berpandai lagi paranoid. Ya. Bagus kayak itu daripada dijawab. Punya dijawab karena pian yang mencarikan, nyawa mandakan penyarikan. Ingat akan datang ke rumah undas malam nyawa murid-murid dibawa. Kada usah menjawab itu diam-diam aja. Wala tukafi illa bima yusyarrifu. Jangan engkau membalas kata-kata orang kecuali dengan kata-kata yang menambah kemuliaan kamu. Yaitu yang baik aja. Jadi yang paling nyaman bana sudahlah, yang paling nyaman hidupnya pian. Pertama, kita ini kadang melihat keburukan orang, keaiban, kekurangan orang. Satu. Nomor dua, pemberi maaf, pemberi ampun lawan kesalahan orang. Nah, nomor tiga, pengasih penyayang lawan orang. Nomor empat, mesam lawan lelakian jua. Ini kalau karena pondokan boleh ke rumah memesami anak kecil, ulun gini bahiri. Pamesam, minta nomor 5, nomor 6, jangan banyak omong. Insya Allah nang 6 ini mun diamalkan di rumah tangga, ujar Mikael, asa kada kawa aku meninggalkan rumah ini nah, betah aku tinggal di rumah, iya nang amplok gada bawan bubur. Mikael bertungguan. Papikatnya wal hadara thummal hadara minal ajalah bidafil adu bighairi ma amara Allah bihi min qawlihi wa la tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Hendaklah engkau waspada menjauhkan diri sejauh-jauhnya daripada sifat
Katujuh badadas. Terutama badadas menolak orang-orang yang tidak sesuai mereka terhadap engkau. Atau bahasa kasarnya orang yang memusuhi ia akan engkau. Kecuali kita badadas menghadap musuh itu dengan perintah Allah yang ada di dalam ayat ini. Kalau lain dari yang diperintah di dalam ayat ini, jangan kita melaksanakannya terhadap musuh, apalagi cepat melaksanakannya. Yang diperintah Allah yaitu firman-Nya di dalam surah di dalam ayat Al-Quran. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'atu. Wala tastawil hasanatu. Ay la tastawi maratibul hasanat. Wala sayyi'atu ay wala tastawi maratibus sayyi'at. Tiada sama segala martabat pekerjaan yang bagus, dan tiada sama martabat pekerjaan yang jahat. Jadi ada yang paling bagus, ada yang bagus, ada yang paling jahat, ada yang jahat. Lalu famanir takaba a'laha, yakni a'lal hasanah, fahuwa a'dan nas. Wa man irtakaba a'las sayyi'at fahuwa adnan nas. Siapa mengerja kebaikan yang paling tinggi, maka orang itu pangkatnya paling tinggi. Siapa mengerja yang paling jahat daripada segala kejahatan, orang itu yang paling hina. Jadi kalau kita mengerja kebaikan di mata hati kita, jangan merasa kebaikan yang kita kerja ini sudah di atas. Padahal masih ada ujar hati kita orang yang lebih lagi kebaikannya tinggi dari yang aku laksanakan ini. Sehingga kita merasa kalah di bidang kebaikan. Adapun bidang kejahatan, apabila kita melaksanakannya, maka rasa kita kejahatanku ini paling di atas dari kejahatan orang. Jadi masih bagus kurang nang jahat daripada kita, karena kita paling jahat. Kalau masalah kebaikan, orang paling bagus. Sorong nang kada bagus. Kalau kejahatan, sorong nang paling harap kejahatan, orang nang taka bawah kejahatannya. Ini hanya ilmu atau hidayah.
Masalah amalannya itu taufik dari Allah. Nang kita harap setiap waktu taufik dan hidayah. Tuan Guru Bangil terakhir beliau bersama-sama kita bertiga. Pertama Guru Bangil, nomor 2 Guru Seman Mulia, nomor 3 kita. Keadaan Guru Bangil sudah sakitnya parah. Kita berada di Bangil, di rumah Haji Abdurrahman. Sesudah Guru Bangil itu menjelaskan masalah ilmu dan cara amaliyahnya, baik batin maupun zahirnya, secara kesimpulan. Dan beliau menanyakan kepada Guru Seman, genah aja kaman, ujar Guru Seman, insyaallah. Genah aja kah jaini, ujar ulun doa akan. Kemudian ujar sidin, masalah apa-apa kebaikan. Dengarkanlah, ujar Guru Bangil, masalah apa-apa kebaikan. Maka kerjakan aja, kada usah lagi balapur lebih dahulu, kada usah lagi meminta izin lebih dahulu. Itu kata-kata saja. Jadi kalau kita hendak menuntut ilmu, kada usah berizin-izinan. Sebab apa? Rasulullah SAW bersabda, al-hikmah dhallatul mu'min, haitsuma wajadaha akhadhaha aw kama qala. Bermula ilmu itu adalah harta orang beriman yang tercecer. Di mana adanya harta kita, ambillah. Lamun ada di Bangil, ambil di Bangil. Lamun ada di ulu sungai, ambil di ulu sungai. Jadi masalah menuntut ilmu itu bebas. Kemanakah kita, kemana bebas. Kada usah berizin-izin. Sebab yang kita ambil itu ampun kita jelas. Nang kada tentu di kampung kita anaknya boleh jadi di kampung lain. Jadi apabila ada orang menuntut ilmu ke situ kemari, salahlah. Kada ada salahnya itu, kada ada. Sama sekali kada ada salahnya. Sebab ilmu Allah Ta'ala ini luas. Nang dizahirkannya kepada hamba-hambanya. Nah, Guru Bangil aja, Guru Sidin berapa itu? Syekh Yasin awal Sidinnya guru 350. Jadi kada seikung menjadi si guru. Kasih itu kemari belajar. Memang ilmu itu di mana-mana adanya dan kada terbatas. Kiranya jelas kepada masyarakat kita, bebas kemana hendak mengaji. Jangan terpaku kepada satu orang guru. Jelas. Sesudah itu ujar Guru Bangil tadi, apa-apa kebaikan kerja aja, kada usah lagi balapur-lapur. Limbah itu nang penting, ujar Guru Bangil, adalah 6 perkara. Sama-sama kita menadah. Pertama, Allahumma inni as'aluka taubata. Nomor 2, wal maghfirata. Wa taufiqa. Nomor 3, wal hidayah. Nomor 4. Wal istiqamata. Nomor 5.
wa husnal khatimah. Parasa aku punya sendiri. Nang enam itu paling penting. Allahumma inni as'aluka taubata wal maghfirah wa taufiqa wal hidayah wal istiqamata wa husnal khatimah. Lalu ujar sini, mudah-mudahan mudah-mudahan jailiyah selama di dunia sampai ke akhirat kita kada terpisah lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu siapa tahu ujar sini kita kada dapat lagi. Ya kawa kita bertiga sakubur. Ini bukan promosi. Kalau yang ada di hati teman-teman itu sidin promosi diri sidin. Kada ada promosi. Promosi itu orang berjualan dunia. Ya kakawa mana jadinya kita nih sakubur. Tapi aku sarongonan kena di dahur. Dahur itu pakuburan di banyak. Ikam juga ini kena nyaman lawan seman kena bisa kumpul. Nah itulah jadi guru seman bawasiat hendak batatai ulun. Lalu guru bangil bagarak awak sidin. Ulun mengikuti bahu sidin lawan batis sidin. Sebelah tangan di bahu. Bagar awak guru bangil tertunduk, ulun tak umpat tertunduk juga. Lalu dahi guru bangil baandak di batang paha guru seman. Lalu dahi ulun baandak di batang paha guru bangil. Guru seman duduk cacat sambil bertunduk kepala. Waktu nang kaya itu ada yang memotret, lalu jadi gambarnya. Sudah, lalu makanan, tuntung makanan, lalu beristilah bergambar. Ia nang ulun bertunduk, julak bertunduk, guru bangilnya mesam sambil cengang lawan nang tukang gambarnya. Itu kisah gambar nang balalukupan sebuting, nang bacagat sebuting. Itu gambar terakhir. Limbah itu bulik kamari, lalu mendengar kabar guru bangil meninggal. Itulah kami ke sana tuan guru sama. Nang jadi ambilan di sini suara guru bangil tadi. Apa-apa kebaikan gawi aja kada usah balakur lagi. Nah itu. Jadi kita menuntut ilmu jangan terpaku. Kemanakah. Dan kada usah lagi izin-izinan. Bebas saja. Supaya jangan berat. Karena Islam tidak sama sekali mengandung berat. Islam enteng aja. Kita kembali wala tastawil hasanatu ay la tastawi maratibul hasanat fa'a'lan nasi man irtakaba a'la wala sayyi'ah ay wala tastawi maratibus sayyi'ati wa adnan nasi man irtakaba a'la. Tidak sama martabat segala amal-amal kebaikan. Manusia yang paling tinggi martabat yaitu manusia yang mengerjakan amal-amal kebaikan yang paling tinggi.
Demikian juga pulang kada sama martabat amal kejahatan. Manusia yang paling hina yaitu yang mengerja kejahatan yang paling tinggi. Artinya paling jahat. Lalu sifat kita apabila mengerja kebaikan sedang ada orang lain yang paling tinggi kebaikan dari kita supaya kita kalah. Apabila kita mengerja kejahatan, anggaplah bahwa kita yang paling harap tinggi derajat kejahatannya supaya kurang lebih baik dari kita. Sudah jelas.